Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Rahma 0565315567. Saya akan mempresentasikan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung untuk tugas yang ketiga, Teknik Presentasi dan Komunikasi PWKL 4107. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan memberikan daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tujuan dan sasaran, yang ketiga keluaran yang diharapkan, yang keempat lingkup kegiatan, yang kelima pendekatan pelaksanaan, dan yang terakhir adalah penutup. Latar belakang. Ada dua bentuk dasar proses perkembangan kota menurut Doxiadis 1968. Yang pertama adalah pertumbuhan dan yang kedua adalah transformasi. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan konstan dari pemukiman perkotaan, perdesaan, untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi penghuninya. Sedangkan transformasi ini terdiri dari 4 tahapan transformasi. Yang pertama penetrasi, yang kedua invasi, yang ketiga dominasi, yang keempat adalah suksesi. Yang pertama, penetrasi merupakan penerobosan fungsi baru ke dalam suatu fungsi yang homogen. Sedangkan invasi yang kedua, fungsi baru yang lebih besar dari tahap penetrasi tetapi belum mendominasi fungsi lama. Yang ketiga, dominasi, perubahan proporsi fungsi lama ke fungsi baru akibat besarnya perubahan ke fungsi baru. Dan yang terakhir, suksesi, terjadi pergantian sama sekali dari fungsi lama ke baru. Transformasi ini selalu ada masalah dalam transformasi karena pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sering sekali tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Dampaknya pengaruh pada kehidupan sosial, budaya, ekologi, perubahan struktur kota, dan perubahan ekonomi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah sangat berperan untuk menata guna lahan. Peran pemerintah mengatasi perubahan tata guna lahan untuk yang pertama menghasilkan tingkat efisiensi masyarakat, dan yang kedua adalah sosial benefit maksimal dapat tercapai. Identifikasi karakteristik guna lahan di perkotaan untuk memudahkan melihat proses transformasi itu sendiri. Guna lahan secara umum pengertiannya adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan. Sedangkan kegiatan merujuk pada aktivitas pemanfaatan ruang pada suatu persil, di mana kelompok kegiatan penduduk guna lahan perkotaan diantaranya ada beberapa, yaitu blok perumahan, komersial, industri, kawasan lindung, ruang terbuka hijau, dan campuran dan lain-lain. Namun tidak semua wilayah perkotaan memiliki lahan yang berfungsi dengan baik, sehingga diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan, dalam hal ini khususnya Kota Bandung. Tujuan dan sasaran kegiatan. Tujuannya
adalah untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan dan variasi serta karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Sasaran ada 3. Yang pertama, diidentifikasinya karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Yang kedua, diidentifikasinya karakteristik variasi kegiatan guna lahan di Kota Bandung. Dan yang ketiga adalah diidentifikasinya karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan di Kota Bandung. Keluaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah satu laporan hasil survei yang siap pakai bagi kepentingan tahapan proses perencanaan selanjutnya. Lingkup kegiatan dari survei ini meliputi yang pertama, kegiatan survei dilakukan di Kota Bandung. Kegiatan dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan atau WP. Yang ketiga, kegiatan akan dilaksanakan selama 1 semester. Pendekatan pelaksanaan dibagi menjadi 2, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Yang pertama adalah tahap persiapan survei. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah mengenai topik ini agar nantinya kegiatan survei dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, merumuskan kebutuhan data. Yang ketiga, merumuskan populasi dan sampel. Yang keempat, memilih, menyusun, dan menggunakan perangkat survei. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menentukan target area untuk disurvei. Dan tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan dan analisis. Tahap yang pertama, melakukan survei dan etika survei. Yang kedua, mengolah dan menampilkan data. Yang ketiga, melakukan interpretasi sederhana dari data yang didapat. Ada 7 langkah pengorganisasian kegiatan ini. Yang pertama, tentunya membuat organisasi tim terlebih dahulu. Setelah dibuat tim, maka langkah selanjutnya adalah membuat proposal kegiatan. Setelah proposal kegiatan dibuat, yang ketiga tentunya membahas kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat, pola kebutuhan dan jenis data. Menentukan jenis data seperti apa dan pola seperti apa yang akan dilaksanakan di kegiatan ini. Yang kelima, pencarian data, baik itu data primer maupun data sekunder. Yang keenam, perkiraan biaya dalam kegiatan survei ini. Diestimasikan berapa biaya yang akan dikeluarkan dalam kegiatan survei ini. Yang terakhir adalah yang ketujuh, mengurus perizinan ke pihak yang terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Penutup. Survei ini menjadi dasar perencanaan lanjutan yang sesuai kebutuhan Kota Bandung. Yang kedua, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan guna lahan. Demikian presentasi ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.